Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tipe pembelajaran everyone is teacher here. Yang pertama, dalam proses belajar mengajar tidak harus semua dari guru. Siswa hanya duduk terpagu dan mendengarkan ceramah dari guru. Akan tetapi, siswa bisa saling mengajar terhadap kawan-kawannya. Menurut Silberman, sebagai pakar terpercaya bahwa sebuah mata pelajaran baru dapat benar-benar dikuasai ketika pembelajaran mampu mengajarnya kepada orang lain. Strategi pembelajaran everyone is teacher here ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan sebagai guru bagi kawan-kawannya. Yang dimaksud di sini adalah sebagai pengajar, siswa akan diminta oleh guru untuk membuat pertanyaan pada sebuah kertas. Kemudian kertas ditukar dengan sesama temannya. Kemudian setelah itu temannya akan menjawab pertanyaan dalam kertas tersebut. Dari teori tentang strategi everyone is teacher here ini yang dikemukakan di atas, di sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran everyone is teacher here ini adalah suatu cara untuk mendapatkan partisipasi atau meningkatkan aktivitas dalam proses pembelajaran. Adapun langkah-langkah dari pembelajaran tipe everyone is teacher here ini, yang pertama yaitu membagikan secari kertas atau kartu kepada seluruh siswa, lalu minta mereka untuk menuliskan satu pertanyaan tentang materi pelajaran yang sedang dipelajari di kelas atau sebuah topik khusus yang akan didiskusikan di dalam kelas. Lalu selanjutnya mengumpulkan kertas tersebut secara acak, lalu kemudian dibagikan kembali kepada setiap siswa, dan pastikan tidak ada siswa yang menerima soal yang ditulis oleh diri sendiri. Minta mereka untuk membaca dalam hati pertanyaan dalam kertas tersebut, kemudian memikirkan jawabannya. Lalu selanjutnya meminta siswa secara sukarela untuk membacakan pertanyaan tersebut dan menjawabnya. Dan selanjutnya yaitu setelah jawaban diberikan, mintalah mereka untuk menambahkan dan lanjutkan dengan sukarelawan berikutnya. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari tipe everyone is teacher here. Yang pertama ada kelebihannya, yaitu materi dapat diingat lebih lama, lalu mendukung dan meningkatkan proses pembelajaran. Dan yang ketiga terakhir, dapat mengetahui mana siswa yang belajar dan tidak belajar. Untuk kelemahannya sendiri yaitu pertanyaan yang diajukan siswa tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, lalu membutuhkan waktu yang lama untuk menghabiskan semua pertanyaan untuk kelas besar. Lalu yang terakhir, siswa tidak mampu menjawab pertanyaannya. Mungkin sekian dari saya untuk pembahasannya. Selanjutnya ada simulasi dari tipe everyone is teacher here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Baik, untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Baik, sebelum belajar kita biasakan dulu untuk berdoa. Kita mulai dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Ada yang tahu tidak jumlah planet itu ada berapa? Tidak, Bu. Tidak ada yang tahu. Jadi jumlah planet itu ada 8. Nah, jumlah planet itu ada berapa? Yang pertama yaitu Merkurius. Yang pertama Merkurius. Lalu yang kedua ada Venus. Yang ketiga yaitu planet kita ya, yaitu Bumi. Yang keempat ada Mars. Lalu yang kelima yaitu planet Jupiter. Selanjutnya ada planet Saturnus. Yang ketujuh ada planet Uranus. Lalu yang terakhir kedelapan yaitu planet Neptunus. Jadi ada 8 planet ya. Dulu memang sebetulnya ada satu lagi planet yang termasuk ke dalam tata surya, yaitu planet Pluto. Namun berdasarkan keputusan International Astronomy Union pada tahun 2006, Pluto ini tidak dianggap sebagai planet lagi karena tidak memenuhi syarat membersihkan lingkungan orbitnya dari objek lain seperti itu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan bahan bacaan untuk kalian. Kembalikan terlebih dahulu. Ibu kasih waktu selama 10 menit untuk kalian membaca dan memahaminya. Sudah? Sudah, Bu. Baik. Untuk sekarang Ibu boleh ambil lagi bahan bacanya, bukunya. Sekarang Ibu minta kalian sudah memahaminya kan? Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk membuat satu pertanyaan dari buku yang tadi sudah kalian baca. Silakan. Sudah ada pertanyaannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Boleh Ibu minta? Oke, ini dari Yuli dan juga Rizky ya. Sekarang Ibu berikan kembali pertanyaan kalian dengan berbeda ya maksudnya. Nanti kalian jawab pertanyaan yang kalian dapatkan di depan. Untuk sekarang, siapa yang mau menjawab pertanyaan terlebih dahulu? Rizky, Bu. Rizky, silakan Rizky ke depan untuk menjawab pertanyaan. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya dari Yuli. Pertanyaannya yaitu berapa ukuran matahari? Jawabannya yaitu matahari itu pusat tata surya. Tentu memiliki ukuran paling besar di antara yang lainnya. Bentuknya itu nyaris bulat dan diameternya sekitar 1,3 juta kilometer. Kira-kira 109 kali diameter bumi dan masanya mewakili kurang lebih 99,86% masa total tata surya. Jarak dari bumi ke matahari itu sekitar 149,6 juta kilometer. Baik, terima kasih Rizky. Ya, Bagaimana Yuli? Jawabannya? ya, benar dan mengerti, Bu.
Baik, sekarang Yuli silakan jawab pertanyaan dari Rizky. Jadi pertanyaan dari Rizky, berapa jarak bumi ke matahari dan juga kenapa hanya bumi yang ada kehidupan? Jadi jawabannya, jarak dari bumi ke matahari itu sebesar 149.000 km. Namun faktanya jarak bumi ke matahari itu tidak statis. Matahari bisa semakin jauh dan bumi dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya, kenapa hanya bumi yang ada kehidupan? Karena bumi itu memiliki unsur-unsur seperti air, oksigen, jarak matahari yang terbilang pas sehingga suhu udara tidak terlalu panas dingin. Dan tanah yang subur menjadi layak dihuni oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Bumi juga memiliki atmosfer yang melindungi dari gempuran asteroid. Sudah, Bu? Sudah, terima kasih Yuli. Semuanya sudah ya kebagian untuk menjawab pertanyaan kan? Oke, jadi total surya itu